inovasi pada UMKM. Sebenarnya kita bicara mengenai korelasi ya, atau hubungan antara UMKM dengan inovasi. Sesuai dengan pembahasan kita hari ini, berarti kita fokus kepada inovasi secara keseluruhan. Tidak hanya operasional, tapi fokus kepada keseluruhan. Dan objek dari inovasi kita adalah UMKM. Nah, artinya sebelum kita bahas inovasi, kita fokus dulu pada UMKM. Apa sih UMKM itu? Nah, jadi di sini UMKM adalah, kalau kita membahas mengenai undang-undang, di sini ada beberapa peraturan. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40 tanggal 29 Januari 2003, tapi telah dirubah ya. Ini telah dirubah ke pengertian UMKM itu yang kita gunakan sekarang adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di mana dikatakan di sini definisi dari UMKM itu adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, kemudian dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Oke. Nah, di sini konsep dari definisi UMKM atau usaha menengah. Perbedaan perbedaan dari UMKM ini apakah masuk mikro, apakah masuk usaha kecil atau masuk usaha menengah, itu berkaitan dengan omsetnya dan juga laba yang dihasilkan. Jadi saya sudah merekap di sini. Pada intinya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah itu dibagi atas kriterianya atas dua, yaitu aset dan omset. Kalau aset kita bicara maksimalnya 50 juta untuk mikro, omsetnya maksimal 300 juta. Kemudian kalau usaha kecil, asetnya dari 50 juta sampai 500 juta, dan omsetnya maksimal 300 juta. Nah, begitu juga dengan usaha menengah, itu asetnya antara 500 juta sampai 10 miliar, dan omsetnya itu antara 2,5 sampai 50 M. Nah, itu perbedaannya. Berarti kita mengacu saja pada ini, sehingga nanti UMKM yang kita jadikan objek itu apakah masuk usaha mikro, kemudian usaha kecil, atau usaha menengah. Ya. Ini mungkin saya skip saja kalau mengenai beberapa negara. Saya masuk saja langsung ke UMKM yang berada di Sungai Penuh. Ini adalah data dari UMKM di kota Sungai Penuh tahun 2019, di mana saya bagi atas 3, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Oke, di mana di sini mikro itu totalnya 6.776, kecil atau small totalnya 1.597, kemudian menengah atau medium itu 452. Nah, sehingga ketika kita membagi berdasarkan pie chart atau berdasarkan kecamatan, berarti di tabel sini ya, Anda bisa melihat berdasarkan kecamatan, Tanah Kampung, Kumundebai, Sungai Penuh, Hamparan Rawang, Pesisir Bukit, Sungai Bungkal, Pondok Tinggi, dan Kota Baru. Kita lihat dulu berdasarkan jumlah. Berarti dari kecamatan, UMKM terbesar yang ada di Kota Sungai Penuh itu adanya di Kecamatan Sungai Penuh. Ya, dari gambar ini. Kemudian kita bisa lihat yang dari jumlah ya. Dan begitu juga kalau dari tabel yang pie chart yang di sebelah, kita bisa lihat di Kota Sungai Penuh itu yang terbesar atau yang terbanyak adalah UMKM skala mikro, di mana hampir 77% atau 6.776 jumlah dari UMKM mikro. Ya, jadi ini adalah data yang saya dapatkan dari Disperindak Kota Sungai Penuh. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beberapa peran nyata dari UMKM. Satu, mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, kemudian menciptakan dan menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian mengurangi pengangguran, kemudian membangun kemandirian ekonomi mikro, kemudian mengurangi angka kemiskinan masyarakat, dan membangun ekonomi daerah. Oke.
Dan kemudian keunggulan-keunggulan dari UMKM, pertama fleksibilitas operasional, kemudian kecepatan inovasi, kemudian kemampuan fokus di sektor yang spesifik, dan terakhir biasanya UMKM itu untuk awal beroperasional struktur biayanya rendah, sehingga dengan modal yang rendah, biaya yang rendah, kita bisa masuk ke dalam konsep UMKM. Kelemahannya, pertama kesulitan pemasaran, ya tentu saja. Kemudian yang kedua keterbatasan modal atau finansial, kemudian keterbatasan SDM, kemudian permasalahan bahan baku, kemudian keterbatasan teknologi, kemudian terakhir adalah kurangnya profesional dalam menjalankan aktivitas. Nah, ini adalah beberapa kelemahan dalam konsep UMKM. Nah, baru kita kaitkan dengan inovasi. Apa sih inovasi? Saya sudah bahas ya, kita sudah bahas inovasi dari pertemuan kedua, ketiga, 4, sampai pertemuan terakhir membahas mengenai inovasi. Tapi kita jemput kembali. Inovasi merupakan jenis tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari seluruh kegiatan yang dilakukan. Oke. Saya skip saja. Nah, ini konsep dari pengertian inovasi itu ditemukan oleh Schumpeter tahun 1934. Kemudian intinya adalah inovasi itu mengkreasikan, mengimplementasikan sesuatu menjadi hal yang baru. Berarti itu adalah konsep dari inovasi. Oke. Ini masih pengertian, jadi kita lanjut saja. Kenapa kita butuh inovasi? Kenapa kita harus inovatif? Nah, ini jawabannya. Kalau kita tidak inovasi, tuntutan zaman akan terus berkembang. Artinya kalau kita tidak mengikuti perkembangan inovasi atau inovatif, usaha yang kita lakukan akan ketinggalan zaman. Itu konsep simpelnya, ya. Nah, jadi ada 8 jenis inovasi, ya. Jadi saya tidak akan bahas satu persatu. Coba kita lihat di sini. Ada produk, kemudian konsep, kemudian metode, kemudian proses, ada hubungan, ada teknologi, ada SDM, dan ada struktur organisasi. Nah, pada pembahasan kita di mata kuliah kita akan fokus kepada produk, kita akan fokus pada proses, kita akan fokus pada pemasaran atau marketing nantinya di sini, ya. Itu yang akan, atau hubungan atau networking, ya, itu yang akan kita fokus pada pembahasan kita. Nah, oke. Ini ada beberapa hal yang membuat wirausahawan atau orang yang akan berusaha itu tidak usahlah saya berinovasi. Kenapa? Karena mereka berpikir inovasi itu sulit. Kemudian inovasi itu mahal. Kemudian lagi tidak ada ide yang baru. Tidak tahu bagaimana caranya, sehingga mereka tidak jadi melakukan inovasi-inovasi pada produk-produk atau usaha-usaha yang mereka jalankan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari inovasi produk, ya. Ini saya ambil, ini adalah inovasi produk dari Ibu Sumirah, ya. Ini dia konsepnya cuma dari pisang, tapi dia membuat berbagai macam varian, sehingga di sini bisa dilihat ada bakpia pisang, kemudian dodol pisang, sale pisang, dan seterusnya. Artinya dari pisang saja dia sudah bisa berinovasi dan berkreasi. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini adalah berbagai inovasi. Nah, ini seperti saya jelaskan dulu. Ini adalah berbagai inovasi. Kalau kita lihat semangka, ini ada yang di atas sekali, semangka berwarna kuning, tidak ada biji. Kemudian lagi ada bakso yang besar, itu juga inovasi. Kemudian lagi sistem dari laundry, ya, pick up delivery, kemudian cepat 48 jam saja. Kemudian inovasi yang di bawah, semangka yang berbentuk love, semangka yang berbentuk petak, semangka yang berbentuk apalagi berbagai macam. Nah, itu termasuk inovasi, ya. Kemudian lagi tempe dengan berbagai hasil yang diciptakan dari sebuah konsep inovasi. Nah, ini saya tertarik dengan inovasi olahan tempe, ya, ada berbagai macam. Coklat tempe, oke, itu sudah diciptakan orang. Kemudian inovasi tempe dengan berbagai rasa, tempe balado, tempe barbeque, dan seterusnya. Kemudian lagi tempe keju, dan seterusnya. Keripik tempe coklat, itu juga inovasi, ya.
Kemudian lagi apalagi tempe rasa ikan sudah diciptakan. Iya, yang terakhir yang menarik juga ada sari tempe kental manis. Ini konsepnya adalah sama seperti apa ya, susu kental manis, tapi ini diambil dari sari tempe. Jadi lebih sehat dan lebih konsepnya lebih ini ya, lebih sehat untuk dimakan atau diminum. Ya, ini adalah beberapa inovasi dari olahan tempe. Nah, artinya apa? Sebenarnya inovasi itu gampang, sebenarnya inovasi itu simpel selama kita bisa memikirkan bahwa inovasi yang bagaimana yang kita butuhkan.